Ja Jadi, gue bakal mereview komputer gue. Jadi kalian kan banyak yang nanya nih, kapan konten gue mau mulai untuk mengulik-ulik komputer apa aja, prosesor apa aja yang gue pakai, terus VGA apa aja yang gue pakai, dan gue pakai apa aja selama live streaming. So, gue bakal bongkar semuanya di sini. Jadi gue membuka ini, membuka ini. Jadi gue bakal melis beberapa item dengan harganya ini yang dari Enter Komputer. Di luar dari itu bakal gue kasih tahu harganya, bakal ada di layar. So tanpa berlama-lama kita bakal buka langsung. Ini dia yang paling besar dulu. Nah, ada monitor AOC 23,8 inci. Ini J2 series dan ini gaming monitor. Kalau orang bilang bang mau beli monitor gaming yang ukurannya 24 inci karena ini sudah cukup besar dan cukup bagus, tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Jadi menurut gue ini pas banget tuh di mata gue. Ini sudah kabel menggunakan HDMI High Definition Multimedia Interface. Dia 75 Hz dan menggunakan IPS Wide View. Lalu di sebelah sini bisa gue lihat bentar, ada sesuatu nggak ya? Oh, nggak ada sama semua. Nah, ini gue beli paketan sama bareng PC gue. Kebetulan memang waktu itu gue ngeliat ini lagi diskon, harusnya 1,9 kalau nggak salah ya. Dan gue membeli di harga 1,7, 1.773.000. Ini dia berapa watt ya? Ada keterangannya nggak ya? Biar aing cek lah. Wah, aku tidak melihat di mana wattnya berapa. Ini dia dari AMD Radeon FreeSync 75 Hz IPS game mode dan dia menggunakan High Definition Multimedia Interface. Oke, ini kita taruh sini. Ini paling gede nih. Dan oh iya, terlihat besar dan gede. Tapi sebenarnya ringan. Ini gue bawa satu tangan pun maksudnya nggak terlalu berat gitu loh. Ternyata gue pikir bakal berat banget ini monitor, ternyata enggak, ini cukup ringan di tangan gue. Lalu ada ini dia. Jadi kalian buat yang nanya, bang, gue pakai mikrofon apa sih bang? Gue pakai mikrofon ini ya. Nemesis, sorry. Ini gue pakai Enica Nemesis MCN 05. Ini gue beli, dia jadi sudah dapat busanya. Nih kalau kalian ini udah ada busa dan juga ada saringannya guys di sini. Jadi kita sudah dapat kayak saringan gitu. Jadi kalau kayak orang-orang berapa steamer sudah pakai kayak begini atau pakai yang busa atau bahkan keduanya. Nah, terus ini dia menggunakan sistem yang mudah untuk para streamer pemula maupun YouTuber pemula karena dia menggunakan plug and play USB. Jadi tinggal colok aja udah langsung bisa gitu ya. Kalau beberapa mikrofon sudah pakai yang audio jack, jadi harus beli alatnya lagi buat nyambungin ke PC. Dan dia di sini bisa diatur, ada volume gain-nya di sini. Dan ini ada echo-nya. Echo itu yang kayak nanti kalau itu kayak bergema. Dan nggak hanya itu aja, gue beli lagi dua. Jadi satu ini dan satunya adalah mikrofon yang kecil yang gue pakai sekarang buat tapping nih. Mana kardusnya? Ada dia. Ada MCL01. Ini gue beli sama ini barengan. Jadi yang ini buat khusus buat kayak tapping aja kayak sekarang, dan yang ini gue pakai buat streaming. Ini dari brand Enica Nemesis. Waktu itu gue beli ini di harga 300
390 ya kalau salah ya. Dan sama ini juga, intinya gue beli paket yang ini dan yang ini itu nggak lebih dari 500 ribuan kalau nggak salah, nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 600 bahkan, karena dapat diskon segala macam. 300 apa 200 gue lupa. Intinya ini masih di harga yang normal dan murah dengan kualitasnya cukup oke menurut gue. Nah ini kalau di gue cek sih harga 170.000, yang ini harganya 350.000. Gue cek di toko-toko orange. Sekarang gue mulai menghafal lagi harga-harga aslinya. Dan gue menggunakan ini dia Orico USB port, isinya ada 4 cabang itu USB. Ini dari Orico USB 02 UB port. Dia transmisinya sampai 480 bps data transmisinya. Dan ini gue beli di harga 40.000. Harga aslinya tuh 30.000 gue beli 30.000. Dan gue menggunakan kamera ini cuy, kamera C920 Pro SD webcam dari Logitech. Ini dia sudah 1080p dan juga mencapai 30 fps. Jadi ada C920, ada juga C922 setahu gua. Nah, kalau kalian lihat mungkin kayaknya hampir semiliar gitu, tapi bedanya kalau C922 itu untuk 720p nya sampai di 60 fps. Nah, akhirnya gue ngambil yang ini karena lagi diskon juga. Dan ini dia sudah ada mikrofonnya dual mikrofon di sisi kameranya. Dan ini sudah autofocus, HD autofocus and light correction, jadi sudah langsung bisa diatur. Nah, buat kalian yang pakai ini, kalian juga wajib unduh aplikasinya tuh di Logitech. Itu buat ngatur untuk kayak saturasi, terus keterangan saturasi warna, terus pencahayaannya bisa diatur. Jadi ini lebih kelihatan oke buat pakai ini. Gue suka pakai ini, bisa diatur. Jadi warna kulit gue tuh lebih kelihatan real gitu, nggak pucat. Nah ini gue beli di harga 1.100.000 karena itu di diskon. Yang gue lihat harga aslinya yang ini tuh 1,6 atau 1,3 gitu. Intinya gue beli di harga 1 jutaan. Next kita ke keyboard yang gue pakai serta mouse-nya. Nah ini keyboard yang gue pakai ada MTech Quad Trust dari MTech. Ini jenisnya MT08 Wired Mini Keyboard. Dia pakai wired, bukan wireless ya. Dan di sini sudah dijelasin bahwa ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Turki, Itali, Spanyol, dan juga ini ada bahasa Perancis. Nah, untuk wired mini keyboard ini dia nggak perlu pakai software installation, terus langsung bisa dipakai plug and play. Support buat sistem requirement-nya adalah Windows 8, Mac, Windows 7, sama Windows 10. Dan ini gue beli di harga murah 80.000. Serta gue pakai mouse-nya ini dari si Logitech lagi, M170. Dia menggunakan baterai A2. A2 tuh yang sedang, yang biasa buat remote. Bukan ya, kalau remote zaman dulu pakainya A2. Terus ini juga sama plug and play, dan untuk transmisinya sampai 10 untuk jarak jauhnya sampai 10 meter. Jadi ini bisa dipakai untuk sampai batas maksimal 10 meter. Lebih dari itu dia sudah tidak berfungsi mikrofonnya karena kan terlalu jauh juga tuh. Ini gue beli secara gratis karena waktu itu gue beli laptop. Dapat mouse gratis mouse-nya. Nah, terus untuk ininya dia udah keterangannya enggak. Oh, harga ininya 152.000 cuy. 152.000. Oke, mikrofon lagi. Mouse sudah, keyboard sudah, kita beralih ke CPU gua. Kita bakal melihat dari sini. Oh, sebelum itu gue pakai tongsis apa namanya nih, tripod. Ini tripod jenisnya tripod 3120A. Nah ini gue beli di toko Orange di harga 70.000, dan dia panjang maksimal sampai 1 meter. 1 meter, terus beratnya 420 gram.
bentar, dia bisa sampai 4 section lag, maksudnya sampai pemanjangnya sampai 4 kaki gitu loh. Scratch 1, scratch 2, scratch 3, scratch 4 gitu. Terus dia ada 3-way pan head, ini bisa diatur jadi bisa diarah-arahin kameranya. Lalu untuk diameternya ini sampai 16,8 mm. Nah ini gue beli di toko orange waktu itu. Ini made in China juga ya. Oh juga sih, ini dari China maksudnya. Kita beralih ke komputer gua menggunakan catatan yang ada di sini. By the way, gue beli ini satu paket dengan monitor dan juga CPU-nya. Ini gue beli di Enter Komputer bersama Rizat. Oke, itu kalau kalian tahu mungkin di video awal itu gue kasih rekamannya ada di situ. Lalu kita buka untuk nah ini dia. Ini gue beli Antec Value Power Plus. Ini untuk wattnya 500 watt. Dia yang ngebantu, orang bilang itu power supply ya. Iya bukan sih power supply. Nah dia ada 3 years warranty dan dia menggunakan flat cable. Untuk Antec sendiri gue beli 570 Antec 570.000 harganya per itemnya. Di atas ada RAM. Nah gue pakai RAM dari Clef ini totalnya 16 GB dan di sini ada 2, jadi ini 8, di bawah 8. Untuk Clef sendiri gue yang pakai Bolt X DDR4 gaming memory. Jadi ini katanya sih untuk yang Clef ini dikhususkan buat gaming katanya. Sebentar, DDR4 Bolt X ini Ryzen bla bla bla. Lifetime warranty. Oke, nice. Nah, untuk si RAM-nya sendiri, ini gue beli di harga sebesar 1.080.000 atau 1 juta, ya 1 jutaan lah ya, 1 juta plus. Ini 16 GB, 8 GB, DDR4 3200 ini cukup oke sih. Nanti dia mungkin tidak RGB seperti yang kebanyakan kayak sekarang tuh RAM-nya sampai RGB. Nah ini enggak, ini polosan hitam. Jadi tidak begitu ngejreng warnanya, cukup oke di mata gua. Oh sorry, ini dia. Nah, kalau ini gue bahas harusnya nanti. Jadi gue beli motherboardnya. Masa motherboard dulu tadi. Motherboard dari ASRock. Ini brand untuk seriesnya adalah B460M Pro 4. Setahu gue ini support buat i5 sampai generasi 10 dan di sini dia ada 3 years warranty. Nice. Motherboardnya kita buka, ada apa aja ya? Lupa suka ada yang keselip soalnya. Oh, ada quick installation, ada compact disknya. Ini untuk ASRock gue beli di harga motherboardnya 1.415.000. Motherboard B460M Pro 4 Pro series dari ASRock. Thank you ASRock. Kita lanjut ke SSD gua pakai SSD dari XPG. Untuk kapasitinya adalah 256 GB dan keterangannya di mana ini? Adata SX8200 Pro 256 GB ini Gen 3 X-Force ready stock. Kenapa ready stock? Untuk totalnya adalah 837 untuk SSD di harga segini udah cukup murah karena waktu itu gue sempat nyari-nyari itu di sampai harga 1 juta dengan quantity yang sama dengan si siapa ini XPG ini Adata. Nah, gue pakai ini untuk SSD-nya. Nah untuk HDD-nya gue nggak ada bungkusnya, jadi gue sebutin untuk HDD yang gue pakai adalah mana HDD-nya. Gue HDD-nya pakai Seagate 2 TB SATA 3 Barracuda series. Nah itu gue beli di harga 870.
Jadi dengan gue pakai HDD 2848 ini hampir sama kayak ini juga. Ini kan 870. Kalau yang SSD ini 837. Kita lanjut ke ini dia. Ini gue pakai untuk mendinginkan prosesor gue Intel Core. Dia dari mana nih? Be Quiet, dari Be Quiet Pure Rock Slim Quiet and Compact Cooling. Ini satuannya harganya di 350.000. Ini gue pakai buat si Intel Core gue. Padahal sebenarnya Intel Core punya kipas sendiri, tapi gue pakein ini biar adem karena kan sudah satu paketan juga tuh. Jadi gue pas cek-cek, oh, oke juga nih gitu. Jadi dengan gue membeli di Intel Komputer itu udah paketan, jadi CPU-nya bla 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 dengan keterangan harganya juga. Nah, gue sering juga tuh nge-compare dengan beberapa barang yang ada di pasar Indonesia. Nah, gue memakai dari Be Quiet Pure Rock Slim. Ini kita taruh sini. Lalu ada ini dia, yang tadi gue bilang Intel Core i5 Generasi 10, yaitu seriesnya i5 10400F. Gua beli di harga 2.372.000. Ini gue beli satu paketan yang tadi gue bilang itu paketan belinya, terus ditambah sama ini buat biar tetap adem. Generasi 10. Nah, oh ya, gue mau nunjukin kalian kipasnya ya. Jadi adanya ada kipasnya. Nah, ini dia kipasnya, kalau kalian bisa lihat. Ini bisa gue tarik. Nah, ini dia kipasnya. Kipasnya nggak kepake, tapi ini tetap gue rawat karena nanti ketika once gue mau ganti prosesor, ini masih bisa gue jual gitu, masih ada nilai jual. Nah, kita bakal next lagi ke bagian penting, last but not least. Kalian suka nanya-nanya pakai VGA apa? Oh my god! VGA gue ada GeForce MSI GTX 1610. Terus untuk ininya dia gue pakai yang Ventus XX OC Edition. Terus di sini untuk keterangannya gue 6 GB DDR5, memori busnya itu sampai 192 bit. Dan ada keterangannya lagi nggak ya? Oh, oke, udah nggak ada. Dia premium design dan dia stock backbone. Maksudnya stock backbone itu apa ya, casingnya cukup kuat maksudnya. Nah, untuk ini dia sampai 2 years garansi. Ini gue pakai dari awal streaming sampai sekarang. Pokoknya item semua yang di sini adalah item yang gue pakai dari dulu sampai sekarang, dari awal streaming sampai konten ini dibuat. Untuk si MSI-nya ini gue beli di harga 3.846.000. Untuk sekelas GTX 1660 untuk saat ini udah cukup murah karena yang kita tahu lagi rame Bitcoin dan VGA dipakai buat mining. Itu harganya gila-gilaan banget, sampai ada orang yang ini, kalau ada yang jual ini di harga 5 juta tetap ada yang mau ngambil karena buat mining Bitcoin katanya. Oke, itu aja. Terus untuk si casing yang gue pakai, casing yang gue pakai itu ada namanya Prime AP Premium Gaming Case 07M Steel. Dia sudah dapat 3 pieces apa namanya RGB fan. Itu dapat di harga 900.000. Itu udah paketan. Lalu gue pakai kabelannya itu di ukuran 30 meter itu 100 kurang 170 sekian. 190 sekian, nggak nyampe 200.000. Itu panjangnya kurang lebih 25-30 meter. Gue lupa ngukur lagi. Apalagi nah, itu semua yang gue pakai sampai sekarang untuk streaming maupun bikin konten. Ini ada apa ya? Kita bongkar dulu buat si MSI nya karena gue suka naruh barang di sini, guys. Oh, nggak ada apa-apa, isinya sampah. Sama pesan dari MSI-nya.
Thank you for choosing MSI product. This product was made with a great passion and we hope you could enjoy it. Oke, thank you buat MSI. Kali aja nanti dikirimin lagi kan. Lumayan. Oke, thank you banget buat semuanya sudah menonton. Ini keterangan yang gue pakai. Nanti mungkin bakal gue fotoin juga kali ya buat bukti juga, buat kalian jadi acuan juga bisa. Apakah dengan komputer ini gue bisa melakukan beberapa hal yang perlu dikerjakan dan tanpa harus nunggu karena nge-lag? Iya, sejauh ini komputer gue nggak nge-lag. Dan gue nyoba beberapa aplikasi buat menunjang gue untuk bikin konten itu masih oke. Tidak ada masalah apapun sejauh ini. Buat kalian yang ingin menjadi YouTuber, streaming atau konten kreator, mungkin dengan gue bikin konten ini bisa buat kalian jadi semangat dan menjadi acuan untuk ketika kalian mau bikin konten atau mau bikin live streaming, kalian bisa tahu barang-barangnya apa yang kalian perluin. Yang terutama juga kalian harus tahu spesifikasi dan juga harganya serta brandnya gitu. Itu sih dari gua, menurut gua itu sudah lebih dari cukup informasinya. So thank you banget sudah menonton, jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini. See you till next time. Gue Cindy Putra. Eits, tunggu dulu sebelum kita menyudahi videonya. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel gue dari awal sampai sekarang, sampai gue membuat video review komputer gue. Dan gue mau terima kasih juga untuk teman-teman gue seperti Bang Rizat yang sudah membantu gue dalam hal kamera. Dia adalah orang yang memberikan pinjam kamera secara gratis ke gue selama gue belum membeli kamera ini yang terbarunya. Dan juga Bang Rio yang dia memberikan gue green screen yang kalian lihat sekarang ini. Dia juga yang memberikan gue secara gratis. Waktu itu kita ngobrolin, kata dia udah pakai aja gitu, sama kayak Bang Rizat juga. Dan gue mau terima kasih juga buat Bang Upi yang sudah bantu juga memberikan saran terhadap game, apalagi terhadap perkembangan konten dan banyak hal. Dan juga gue mau terima kasih buat Fandi, teman gue yang dia bilang kita bangun YouTube dari awal, kita harus saling bersaing dalam hal subscriber maupun viewer. Thank you banget buat jadi motivasi juga. Dan banyak banget yang gak bisa gue sebutin seperti Bang Marcel, Bang Lenwa yang sempat nge-mentorin gue dalam hal OBS. Ada kayak Echel juga yang ngebantu gue. Banyak banget orang yang gak bisa gue sebutin satu persatu yang bisa dibilang sangat ngebantu gue dari YouTube ini. Bagaimana gue mengoperasikan OBS, bahkan mengedit pun itu gue dibantu pembelajarannya. Dan satu lagi, terima kasih banget buat Bang Brando terutama yang sudah mengenalkan gue terhadap YouTube, bagaimana cara mengeditnya, dan dia juga sempat ngebantu gue dalam memecahkan masalah di OBS. Dan dia juga telah memberikan gue ini sebuah stick secara cuma-cuma. Jadi gue disupport oleh banyak orang dalam channel ini. Dia memberikan ini, kata dia udah pakai dulu aja, ini buat start ke YouTube. Dia ngasih gue Logitech ini seri F310. Thank you banget buat Bang Rando dan juga buat orang tua gua yang sudah bantu membiayai dan memfasilitasi ruangan maupun internet dan juga listrik untuk ngebantu gua di YouTube ini. Semoga YouTube gua bisa berkembang lebih baik, dan gue berharap dari kalian, semoga kalian suka semua dengan konten apa yang gue buat dan bisa menikmatinya. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you banget buat semuanya atas support dari awal sampai sekarang lagi. Gue ucapin terima kasih. Agak sedih sih sebenarnya. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Till see you next time guys. Gue Sandy, gue pamit undur diri. Dadah, adios, bye bye.